Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman muda. Kita di sini bareng sama teman muda. Ada Mas Zainal dan siapa? Mas Fauzi, Bos. Oh, Mas Fauzi. Oke, Mas Fauzi di sini selaku panitia ya. Nah, di sini teman-teman muda ini berkarya untuk menjadi panitia Pilwu. Nah, di mana Pilwu ini adalah pilihanku yang serentak. Dan ini ada hal yang baru ya, Mas ya. Nah, apa sih Mas yang membedakan dari pemilihan-pemilihan sebelumnya itu? Lebih ke adanya digital sih, Bu. Digital. Nah, digitalnya itu seperti apa? Jadi setiap TPS itu kalau dulu kan semuanya menggunakan konvensional. Betul. Nah, sekarang satu TPS itu ada TPS yang menggunakan digital. Oh, digital. Nah, itu sistemnya seperti apa? Apakah kita bisa di-spill ya, walaupun memang belum ada launching dan belum ada secara sosialisasi secara bertahap gitu kan. Tapi mungkin bisa di-spill sedikit terkait tentang digitalnya itu seperti apa? Kalau untuk soal digital sih, Bu, TPS kan cuma satu TPS. Tapi Enggak apa-apa loh, kita santai aja kan. Ya terbiasa sih, Bu. Oh, enggak apa-apa, santai. Untuk TPS yang digital ini karena belum adanya sosialisasi, tapi udah pernah dengar itu menggunakan aplikasi pihak ketiga dari dari kabupaten gitu. Ini untuk teman muda bisa dijelaskan pemilihan kubunya ini sebenarnya pencoblosan itu di tanggal berapa, bulan berapa? Nah, jadi coba untuk, kita dikasih paham dulu buat masyarakat. Untuk pencoblosannya itu di tanggal 10 Desember. 10 Desember di tahun? Di tahun 2025. Tahun 2025 ya. Lalu di sini kan ada pelaksanaan, terkait tentang pelaksanaan. Apakah kalau dulu itu kan Pilwu, pemilihan kubu, nah lebih pada pemilihan satu center ya, atau satu titik di balai desa. Nah, sekarang kan beberapa titik. Nah, untuk Kerangkeng sendiri itu ada berapa TPS? Jadi sebelumnya itu ada 12, Bu. Tapi karena seharusnya ganjil ya, jadi ada tambahan satu TPS. Nah, satu TPS itu TPS digital, Bu. Oh, TPS digital itu satu. Nah, penempatan TPS digital itu dilihat dari apa, Mas? Kalau untuk penempatannya itu kita mungkin lebih ke audiens yang untuk ini, Bu, yang nyoblosnya, Bu. Nyoblos. Nah, seperti apa? Apakah memang tingkat kerentanannya yang lebih memadai atau seperti apa? Nah, minta tolong dijelaskan kepada teman-teman yang lain karena memang itu kan kayaknya untuk TPS digital itu penempatannya di TPS 1. Karena TPS 1 itu yang pertama orang-orangnya itu secara SDM itu lumayan. Karena di situ banyak anak muda juga. Nah, lumayannya ini gimana ini maksudnya yang dikatakan lumayan ini? Jadi, kalau di TPS 1 itu kan agak sana, Bu. Awal masuk ya, Bu, ke kota Sedik. Berarti di Gardu. Oke. Jadi agak ke kota-kotaan. Oh, rada kota. Mungkin untuk bahasa gapteknya itu lumayan sedikit gitu. Oke. Karena jumlah dari TI DPT juga cukup sedikit, tidak terlalu banyak. Secara raperda, secara ini kan memang sudah diatur dalam undang-undang juga kan terkait tentang Pilwu serentak ini. Nah, untuk saat ini di tahun 2025 ada berapa desa yang memang melakukan Pilwu serentak ini untuk di semua kabupaten berarti kan? Ada berapa desa? Berapa? Untuk di Indramayu sih 139-an. Oke, 139. Berarti teman muda ini membaca ini kan? teman muda ini membaca. 9 di Indramayu. 139 ya. Nah, terus di sini kan belum ada simulasi tuh, Mas. Betul. Nah, itu simulasi itu diadakannya kapan tuh kira-kira? Sudah ada rancangannya belum untuk simulasi untuk pelaksanaan digitalisasinya itu? Untuk simulasi kemungkinan belum ada, Bu, ya, karena belum. Ya, untuk simulasi sih belum. Belum. Kemarin dari pihak
rekan kami ya, dua orang tuh ikut BIMTEK di Kedokan. Siapa yang ikut BIMTEK itu? Ada saudara Roy sama Mas Tuhan dari pihak desanya. Oh, dari pihak desa ada? Ya, dari pihak. Karena dari sana juga yang mungkin dari TU sama dari desa lah. Ya mungkin itu karena untuk pengawasan secara berkala ya. Nah, kalau untuk sendiri, kerentanan apa sih yang memang ditimbulkan dari digitalisasi itu? Nah, kalau dari teman muda itu bagaimana? Iya, karena ada fokus satu lagi tuh Bu, digital. Jadi kita itu fokusnya terbagi. Betul. Nah itu apa aja sih kerentanan yang ditimbulkan? Ada nggak sih memang yang namanya digitalisasi itu otomatis kan di sana sebagai ruang. Nah, kerentanannya itu ada terlihat secara ini ya? Kerentanannya lebih ke sosialisasi ke masyarakatnya Bu. Karena digital juga baru kan Bu, untuk di pemilihan pertama kali di Indonesia. Kerentanannya apa itu? Maksudnya dilihat dari panitia? Dari sosialisasi mungkin lebih agak susah. Sosialisasi terkait. Biasanya orang nyobos pakai sekarang pakai digital, pencet. Oke. Dan kami belum tahu alatnya seperti apa. Dari panitianya juga belum ya? Alatnya seperti apa. Oke. Kalau digital kan Bu nggak membekas itu Bu. Kalau secara pakai alat seadanya itu kan masih ada kayak ini salah bisa diganti. Tapi kalau digital udah diklik tidak bisa dirubah-rubah gitu Bu. Emang tidak bisa dirubah gitu ya? Gitu. Ada kerentanan nggak untuk kecurangan? Kalau kecurangan kemungkinan minim sih. Minim kalau di digital. Karena ketika sudah mencet itu struknya udah keluar. Oh oke. Berarti memang secara berkala memang sudah ada ini. Tapi mungkin dimanapun ya, baik itu belangko, kertas ataupun apa, mungkin jika ada kerentanan mungkin pasti akan terjadi. Nah bagaimana panitia menyikapinya sebenarnya kan seperti itu toh. Ini ya untuk simulasinya. Terus di sini kan ketika ada Pilwu digital, nah apakah kan otomatis ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti, kan di semua titik itu kan tidak semua bisa menggunakan digital. Nah itu langkah-langkah panitia itu seperti apa? Jadi sebelum ke panitia tuh kayaknya di atasnya itu sudah memikirkan tentang itu Bu. Makanya untuk percobaan digital ini hanya dibutuhkan satu TPS Bu. Satu TPS. Nah ketika misalnya ada dia punya hak pilih, tapi dia itu adalah disabilitas, dia tidak bisa melihat karena memang di dalam digital itu menggunakan. Nah, itu apakah bisa terwakilkan atau mungkin diwakilkan oleh saudara atau bagaimana itu sistemnya, Mas? Untuk digital ini Bu, kita mulai dari pencacahannya dulu Bu. Ketika pemilihan DPT untuk digital, nanti kita itu memilih dari kaum muda atau kaum yang mungkin sudah mengerti digital digitalisasi. Seandainya jika di dalam TPS itu ada yang tidak mengerti, bagaimana? Mungkin dari pihak panitia atau dari pihak apakah didampingi pelaksananya, bisa ada saksi pelaksanaan PPS-nya itu Bu, KPPS-nya itu mungkin kita akan arahkan. Karena di situ juga ada saksi juga dari saksi-saksi para calon. Siap. Berarti memang kayak seperti halnya dulu itu kan ketika ada yang sakit kita datangkan, atau jika dia tidak bisa didatangkan kita kunjungan ke rumah. Nah seperti itu kan memang sistem-sistem itunya. Para saksi. Oke, siap. Berarti secara sistem memang memang tidaklah jauh berbeda, hanya saja menggunakan digitalisasi dan ini ya. Kalau untuk kepanitiaan nih, kira-kira persiapannya ini sudah berapa persen untuk menjelang dari sekarang kan bulan Oktober, berarti November, Desember sekitar 2 bulan, enggak nyampe 2 bulan lah ya. Itu sudah berapa persen terkait tentang dari kemarin kan sudah penutupan untuk pendaftaran bakal calon KUWU. Nah, seperti itu. Dari segi teknis di Keranfeng sendiri, apakah calon-calon itu yang mendaftarkan ada yang bermasalah atau tidak? Kalau secara ini, maksudnya secara administratif sudah lengkapkah seperti itu? Kalau untuk mekanisme yang sudah berjalan nih Bu, apalagi untuk pendaftaran itu kan jadi tutup. Nah untuk pemberkasan dan lain-lain itu kita sudah selesai Bu. Sudah selesai. Mungkin ada beberapa poin-poin yang kayak sepele tuh Bu, belum terlengkapi oleh para calon ini.
Berarti sudah dilengkapi secara menyeluruh gitu ya. Memang tapi tidak ada ya, maksudnya ada pendaftar misalkan pengambilan belangko di desa lain itu kan ada pengambilan belangko misal 6 dan dia kembalinya hanya di 4 orang kan, itu berarti 2 orang itu tidak terdaftar. Nah seperti itu, kecuali ya kan memang dia sudah mendaftar tapi mengundurkan diri kan itu berbeda cerita. Seperti itu. Nah di sini ada pengambilan belangko atau formulir berapa orang? Formulir itu ada 4 orang Bu, 4 semuanya orang. itu lolos. Semuanya lolos. Berarti di 4 orang itu juga sudah terverifikasi. Belum Bu, kalau verifikasi Oke, belum. nanti kan secara pendaftaran ya Mas ya. Nanti untuk secara verifikasi kan itu kita sudah serahkan ke kecamatan. Betul, Nah, betul. seperti itu. Nah, kalau untuk di sini sendiri kan pilwu biasanya nih gesekannya itu. Nah, itu kan benar-benar kencang nih. Iya, apalagi saya anak muda gitu. Nah, itu kan biasanya Gampang intervensi Wah, lah. kita Bahasanya. tidak mengarah intervensi ke sana. Sebenarnya itu. Ya kan kita seperti itu. Bener bocah nom aja bahasanya kan. Iya. Gampang lah. Gampang lah gitu. Udut dulu ya. Ya tapi kami sebagai kaum muda juga ini menjalankan sesuai perbu, Bu. Oke, mantap. Bunyinya perbumnya gimana dong? Tolong. Sudah ada pasal lah. Kalau Di Perbup itu kan bahwasanya panitia tidak boleh memihak dari salah satu calon. Siap, Kita baik. berdikar sendiri gitu Bu. Tidak. Baik PMDes maupun PLT juga tidak ada keterlibatan di antara calon-calon yang akan mengajukan menjadi pilwu. Itu kan memang sudah mutlak ya. Dan ketika misal nih di lapangan ada pasal-pasal yang dilanggar, baik itu dari kepanitiaan maupun dari PMDes, nah itu juga kan ada sanksi-sanksi tersendiri kan, seperti itu. Memang sudah tertuang di dalam sebuah undang-undangnya kan, seperti itu. Nah untuk saya kembali lagi nih terkait tentang teknis mungkin ya, terkait tentang teknis ini kan sudah pendaftaran. Nah setelah pendaftaran itu rentang waktunya antara pendaftaran selesai, terus ada verifikasi, verbal dan segala macam sampai dia campaign atau kampanye mungkin kampanye KU atau kampanye visi misi itu di rentan tanggal berapa, bulan berapa Jadi itu kira-kira? di rentan waktu kampanye itu Bu, kampanye murni Bu, mungkin cuma 3 hari sih Bu, dari tanggal 2 sampai tanggal 4 2 sampai tanggal 4 Desember. Jadi tanggal 5 itu sudah masa tenang Bu, sampai tanggal 9 itu. Oke. Berarti untuk di Oktober ini dia itu tidak boleh berkampanye. Jadi berfokuskan ke pendaftaran karena tadi Bu, Oke. dalam pilu sekarang kan tidak boleh adanya calon tunggal. Oke. Nah dari tanggal 1 sampai 13 itu pendaftaran pertama. Ketika tidak ada yang mendaftar, otomatis diperpanjang selama 4 hari. Oke. Nah, ada pertanyaan kembali, ketika misal satu desa itu hanya ada calon satu, kan dulu kan bisa melawan bumbung nih, Ya, bumbung kosong. Nah, kan begitu bahasanya. Nah, itu seperti apa ketika sekarang memang kan tidak boleh adanya bumbung kosong kan gitu. Jadi ketika calon tunggal Bu, maka kita itu membuka pendaftaran perpanjang pendaftarannya. Nah, ketika perpanjangan itu ditempuh dan tetap satu tunggal, maka ada perpanjangan lagi setelahnya itu tuh. Rentan waktunya berapa hari, berapa lama Jadi yang untuk kedua perpanjangan itu 4 tunggal? hari, yang ketiga itu selama 20 hari. Oke. Ke November. Gitu. Tapi saya rasa jarang ya. Kayaknya nggak mungkin sih Bu. Bahkan jadinya bahkan berbondong-bondong nih untuk menjadi Iya. caleg sekarang Jadi gitu kalau kan. ketika ada calon tunggal berarti otomatis pilu itu diundur mengikuti periode yang terdekat. Mungkin sama pihak desa sebelah kayaknya. Oh gitu. Dan kuunya itu diambil dari PLT. kabupaten PLT yang berstatus PNS. Iya, betul. Siap. Berarti misalkan ada 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi dia menunggu untuk PLT itu. Nah itu Bu. Itu yang riskan Bu, kayaknya nggak mungkin itu Bu. Sepertinya untuk era sekarang bahkan sekarang ini adalah anak muda yang bergerak, di mana calon-calonnya itu 30, 35 tahun, bahkan teman-teman kami pun banyak yang mendaftar dadi beli dadi pujare yang penting daftar dikit. Bener nggak? Betul, Bu. Karena pendaftarannya gratis gitu. Ya, pendaftaran gratis ya? Gratis, Bu. Tidak dipungut biaya apapun. Biaya apapun. Nah, yang berbayar apa itu? Jadi kemungkinan gini Bu. Buat fotokopi Bu itu Iya. yang berbayar. Jadi dari panitia itu ada usulan atau ada inisiatif niatnya nih Bu, niatnya.
karena ketika pendaftaran itu gratis, maka berbondong-bondong masyarakat itu minta formulir ke kita, Bu. Banyak. Sedangkan iya Banyak. Kalau apa namanya ya, ini antisipasi dari panitia tuh, Bu. Kalau dibuat gratis, nanti banyak masyarakat yang cuman ngambil surat pendaftaran, kita yang ngeprint, kita yang susah gitu. Tapi mereka nggak mau daftar, cuma ngambil Pendaftaran gitu. itu ada berbayar tidak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Nggak ada. Untuk administrasi juga tidak. Tidak ada, Bu. Tapi semuanya terbebankan ke pencalon dan pendaftar. Kayak Mungkin beli butuh ongkos buat beli ini beli itu. ke pengadilan. Kita cuman menyiapkan medianya saja, Bu. Oke. Gitu. Nah, itu berdasarkan sumber dana ya berarti. Betul. Terus juga gini, Bu. Riskan kalau berdasarkan sumber dana. Terus juga gini, Bu, banyak masyarakat yang berpikir bahwasanya ketika mencalonkan kubu itu dia dapat uang uang kampanye gitu, Bu. Padahal kan gitu. enggak. Itu yang mau kami edukasi sebenarnya. Saya mau menepis hal itu terkait tentang anak muda. Nah, silakan suarakan anak muda itu seperti apa terkait tentang nyalon misalnya dan ada dana aspirasi ataupun dana apa. Nah, monggo silakan diceritakan. Jadi gini, untuk masyarakat di Desa Kerang khususnya, ketika mencalonkan kubu itu, ketika orang mencalonkan kubu itu tidak ada dana kampanye. Tidak ada, karena untuk panitia sendiri juga dananya itu minim gitu. Jadi jangan berharap ketika kita mencalonkan diri terus kita dapat uang dana untuk kita berkampanye, tidak seperti itu. Nah, isu beredar kan, oh nanti kan ada dana kampanye. Entah itu dia sebenarnya tidak by partai ya, tapi secara siapa pengusung kan seperti itu. Nah, kan memang ada bahasa seperti itu. Nah, kita harus tepis tuh. Memang kan tidak semuanya itu bisa dinominalkan, betul nggak? Betul. Nah itu, nah salahnya di masyarakat itu terkadang, wis padu nyalona bae gak ora apa-apa udah rokok. Sebenarnya yang berat itu kan memang kita juga ketika kita mau punya ambisi, otomatis juga kan kita ada yang harus dikorbankan. ada kopi, ada apa segala macam itu sudah menjadi yang dolan lah kopi ya, wong dolan lah udude kan bahasanya seperti itu sudah menjadi lumrahnya di masyarakat. Hal yang layak. Nah, kalau hal seperti itu di luar panitia Betul, karena memang itu di luar dari panitia, kita tidak bisa mengintervensi hal itu. Yang penting kan kepanitiaan dan Pemdes itu netral, katanya begitu. Betul. Kalau panitia mah Netral kan gitu. Nah, di beberapa juga. Bahkan desa lain ada yang 8 itu kan. Nah, kalau lebih dari 5 itu sistemnya bagaimana, Mas? Jadi ketika calon lebih dari 5 maka ada verifikasi lanjutan, Bu. Nah, verifikasi lanjutannya itu seperti apa? Seperti verifikasi dokumen dulu, setelah verifikasi dokumen. Jadi pas verifikasi dokumen itu ada poin-poinnya, Bu. Apakah ada seleksi? Ada seleksinya, Bu. Nah, seleksinya di mana itu? Dari seleksi administrasi itu nanti dinominalkan, contoh ada yang ijazah SMP, ada yang ijazah S1 itu berbeda, Bu. Ada poinnya tersendiri. Nah, ketika sudah seleksi administrasi, selanjutnya itu ada seleksi tulis dan kayak wawancara atau apa namanya? Interview. Iya, interview. Seperti itu. Nah, di seleksi itu untuk ijazah, pengalaman dan lain-lain itu kecil, cuma 10%, dari 10% sampai 20%. Nah, yang paling besar itu di seleksi tentang tulis pengetahuan tuh, Bu. Pengetahuan. 60% gitu. Untuk pengetahuan sendiri itu biasanya kan ada tim asesor dari sana ya. Itu di mana untuk seleksi itu? Apakah di kabupatennya itu di mana gitu untuk tempatnya? Nah, ketika calon lebih dari 5 maka kita lapor dulu ke BPD langsung ke kabupaten lalu melalui camat gitu, Bu. Nanti untuk seleksinya itu dari pihak kabupaten. Nanti untuk secara seleksi di sana berarti memang langsung dari kabupaten. Ketika dia tereliminasi ataupun memang dia itu berarti blanko akan dikembalikan ke panitia atau seperti apa Mas sistemnya? Misal nih ada yang tidak secara verifikator dia tidak terverifikasi dengan layak untuk menjadikan KUU, terus dia mental nih bahasanya kan seperti itu. Nah, itu seperti apa? Nah, ketika tereliminasi si salah satu tereliminasi. Ya. KDI. Nanti mungkin untuk bekas-bekas atau belangkonya itu kita kumpulkan untuk arsip panitia.
Tapi dia tidak terloloskan. Tidak diloloskan. Nah, ketika dia tidak lolos, apakah itu kena denda atau tidak? Kan kalau dia mengundurkan diri ada denda. Ada denda. Nah, ketika pendaftaran sudah selesai, sudah ditetapkan sebagai bakal calon, lalu dia menjadi calon kan? Jadi Tiba-tiba dia mengundurkan diri nih. Nah, itu yang perlu diantisipasi loh ya kan gitu. Tidak lolos sama mengundurkan diri. Betul. Itu suatu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Betul. Nah, kalau mengundurkan diri berarti otomatis dia kan ada kena denda lah. Kalau Sini mau masuk inframe nggak anak muda? kalau tidak lolos berarti ya nggak lolos. Enggak. Iya. Bukan bahasa mengundurkan diri tapi emang Enggak, memang kan ada di mana situasinya. Misal contoh kan memang saya contoh mencalonkan kuwu, tapi saya di tengah jalan mengundurkan diri. Nah, saya kan terkena ini denda. Oh ya, ada penalti yang harus dibayarkan. Nah, ketika misal dia tidak lolos secara verifikasi atau verifikator yang dikatakan tidak lolos, berarti itu kan gugur nih kan, Betul. seperti itu. Berarti dia memang tidak lolos. tidak ada terbebankan Karena ini. maksimal juga 5 calon, tidak Ya. lebih dari itu. Betul. Gitu. Dan itu beratnya kalau misalkan 6, ada salah satu yang tidak Lolos. 7 kan gitu. Itu yang sangat kasihan itu. Bu. 8 Tapi ya, alhamdulillah di Kerangnya ini cuma 4 calonnya. Bu. 4. Heeh. Kenapa nggak mencalonkan diri sebagai anak muda nih? Kalau untuk mencalonkan diri, Bu, saya sendiri khususnya itu umurnya masih belum memenuhi persyaratan, Bu. Karena masih baru umur 23 tahun. Mau nyubi banget. Kan ibu sendiri yang mengatakan Kita seumuran. Menenak tua, Bu. Kita seumuran maunya kan gitu. Iya. Jadi teman-teman di sini untuk kepanitiaan sebenarnya ada nggak sih perempuan di dalam kepanitiaannya ini? Nah, untuk perempuan di kepanitiaan itu ada satu, Bu. Kenapa dilibatkan? Karena kita itu butuh orang-orang yang teliti, Bu. Ya. Nah, kebiasaan perempuan ini orang-orang yang teliti, Bu. Dia itu bisa bisa mengerjakan sesuatu itu bukan satu pekerjaan, Bu. Sampai 5 pekerjaan pun dalam satu waktu itu bisa. Bu. Nah, teman-teman muda, berarti di sini kan kita juga ada peran perempuan di dalam sebuah kepengurusan ataupun di sebuah kelembagaan ya. Karena no one left behind katanya kan gitu. Jangan ada satupun yang tertinggal. Katanya begitu loh ya. Kesetaraan gender kata anak muda ini. Nanti Wah, kalau laki-laki semua, yang perempuan aduh asik ini. Berarti dia sudah paham terkait tentang kesetaraan gender. Boleh lah kamu gitu kita ngobrol Boleh. terkait tentang perempuan di dalamnya. Nah, memang di mana kita melihat nih dinamikanya itu 139 desa, tapi saya melihat calon kuwu itu masih beberapa yang memang memunculkan perempuan untuk ada di kepala desa. Nah, saya pengen melihat dari teman muda ini berapa persen sih Indramayu ini calon kuwu yang ada di 139 desa itu? Bisa melihat nggak? Terpetakan tidak? Belum Kalau yang terdekat di Karangapel, di Kecamatan Karangapel itu ada, Bu, satu, Bu. Ada satu terlihat. Ya di Segeran, bukan di Segeran ya, apa ya? di Terpetakan tidak? Maksudnya kan ini kan sudah tahap pendaftaran nih. Oh, panitia itu semua sudah bisa mengakses calon kuwu. Kerangkeng 4, Karangapel 5. Nah, terus ini perempuan berapa, laki-laki berapa gitu sudah Jadi, mungkin- sudah terdata belum untuk Belum, seperti Bu. itu? Belum. seperti itu. Karena Belum, ini, Bu, ya? kan pendaftaran baru ditutup nih, Bu. Nah, Betul. ketika untuk penetapan calon itu kan sudah melalui verifikasi, baru kita tahu tuh, Bu, calonnya ada berapa setiap desa itu. Kalau sekarang kayaknya Ya baru ada kemunculan dugaan-dugaan takutnya tidak lolos tadi itu kan Nah, bahaya. itulah. Tapi untuk keikutsertaan perempuan di sini masih sangatlah minim, betul nggak? Betul. Nah, sebenarnya lebih kepada realistis kali ya perempuan mau memikirkannya. Tapi memang kedepannya mungkin akan mendorong bahwa kita saja punya gubernur yang keren. Kenal siapa gubernurnya ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak coba? Jawa Barat. Serli siapa? Serli Joanda? Oh, gubernur. Siapa coba? Itu keren menurut aku. Yang tahu tuh gubernur Covid. Nah, di sini itu untuk bupati kemarin juga terwakilkan perempuan. Nah, terus untuk desa ini juga belum karena Presiden juga pernah. yang belum. Megawati. Iya sudah. Nah, untuk desa di Kalianyar, Kerangkeng itu sudah ada perempuan apa belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Kalau dari sejarahnya sih ya
Kita lihat Bu sejarahnya Nih, dia. kalau kita berbicara sejarah ini bakal panjang ini. Mengulik sejarah kita bakal panjang. Kalau pertama dikerangkan juga dari wanita. wanita. Oke. Untuk pendirinya itu, Bu. Siapa tahu namanya? Adakah? Jangan disepil. Di sesi lain. Seperti itu, Bu. Di sesi lain. Untuk Oke. perempuan kayaknya Jadi, sangat penting sih, Bu, Kalau perempuan punya kemampuan juga boleh daftar. Menurut teman muda nih. Teman muda saya panggilnya biar enak ya. Iya. Nah, teman-teman ini kan punya perspektif terhadap perempuan dan terhadap isu lingkungan ini. Seberapa penting sih perempuan di dalam peran pemerintahan desa? sangat penting, Bu. Penting banget. Contohnya? Eh, No, tidak membahas seperti itu ya. karena muda juga sih, Bu. Karena muda. Jarang muda. Maksudnya gini kan, untuk perempuan sendiri kan keterlibatannya di pemerintah desa ataupun di beberapa dinas itu kan masih minim ya, maksudnya gitu. Nah, ada nggak sih dari kepanitiaan untuk mendorong Pak, coba sih diplotingkan untuk teman perempuan, maksudnya rekan-rekan perempuan itu ada di posisi kayak contoh di sini kan sudah menggunakan karyanya Rangkaian Sedesnya adalah perempuan. Nah, itu sudah terwakilkan lah ibaratnya gitu. Mungkin ketika kata Mas muda ini sama kata Mas Zainal ini ada perempuan itu teliti, mungkin di bagian lainnya administrasi ataupun apa mungkin kan seperti itu, mungkin dalam persuratan, mungkin dalam ini kan lebih teliti perempuan, ya, seperti itu. Nah, contoh sebenarnya tidak memungkinkan juga, misal Kliwon ataupun ini muda juga kan nggak apa-apa, tapi di sisi lain satu lah perankan di RT, di tingkat RW itu ada perempuan. Karena bina warga itu tetap aja ketika ibu-ibu turun perempuan, bener nggak? Ya kan? Minimalnya ada di beberapa RT RW. Nah, dorong ke arah sana setelah ini mungkin bisa jadi sebagai bahan acuan sih kan, seperti itu. Itu kan sebenarnya intervensi, tidak mengintervensi hal itu, hanya saja kita melihat juga peran perempuan juga sangat penting kan. Betul, Bu. Seperti itu, Bu. Ini, Bu, tentang perempuan juga. Kenapa saya bilang itu nyaman, Bu, kalau sama perempuan, Bu. Kayak ngobrol ataupun membuat bikin saran dan lain-lain itu omongannya lebih ngena gitu, Bu. Oke. Kalian tidak menggunakan emosinya, tapi lebih menggunakan hati. Logikanya. Aduh, ini hati. Kasus ini nanti. Aduh, teman muda ini. Oke. Tapi kalau untuk pelibatan perempuan di tingkatan bawah kayak RT dan lain-lain gitu, Bu, kayaknya agak rumit sih, Bu. Kenapa, Rum? Karena gini, Bu, di tingkatan RT itu lebih dekat dengan masyarakat gitu, Bu. Banyak ini RT yang di bawah dari kaum laki-laki itu, Bu. Ketika ada kesalahan teknis, bukan kesalahannya, lebih kesalahpahaman antara masyarakat sama RT, kayak yang kaya dapat bantuan, yang miskin nggak dapat. Baper. Akhirnya kan baper gitu. Oh, ya. Nah, Lebih ke kebaperan baper. ini yang diserang itu bukan hanya laki-lakinya saja, Bu, tapi istrinya juga sampai sering mengalami Mencuat ya berarti. Iya, mencuat. Karena memang benar ketika kita pembagian BPNT, bantuan sosial apapun itu memang keriskanannya tinggi nomor 1 ya. Tidak menutup kemungkinan kan. Yang dapat pengen dapat, yang tidak dapat pengen dapat, yang sudah dapat tidak pengen dikeluarkan kan gitu. Sudah selesai. Untuk hal itu kita bagus bahas di lain kesempatan. Mungkin secara teknis kita akan kembali lagi terus. Siap, Bu. Ada satu pertanyaan lagi nih, kesan dan pesannya teman-teman sebagai panitia muda yang memang berdikari di dalam Pilwu ini. Apakah ini pengalaman pertama? Satu-satu ya, mungkin Mas Zainal. Kalau untuk keterlibatan di lingkaran desa itu baru pertama kali ini, Bu. Baru pertama kali. Tapi untuk pemilihan itu saya sudah 2 kali, tapi 2 kali sama ini. Iya. Tapi tingkatan tadi itu saya pernah jadi panitia pilkada, Oke. tingkat TPS juga, dan sekarang saya baru pertama kali juga nih, Bu. Nah, ikut ini adalah panitia ajang Pilwu. anak muda sebenarnya. Kepercayaan itu tidak datang 2 kali. Betul tidak? Betul. Nah,
Silakan suara muda dari Mas siapa? Mas Fauji. Mas Fauji. Oke, Mas Fauji gimana Mas? Jadi keterlibatan di Pilbu mungkin sama Mas Jenal ya. Ini baru pertama kali. Tapi di bidang kepemiluan atau pilkada itu udah beberapa kali ikut ya. Dari 2009 pemilihan presiden sampai pilkada Wih, sekarang. mantap. Apalagi di Pantarli juga penjajahan juga pernah ikut. Oke. Nah, ini baru sekarang di pemilu. Ya makanya kita sebagai generasi muda atau Gen Z ya, Bu. Ini Gen Z, oke, aku Gen Alpha. Jangan pernah ngeluh saja di medsos lah. Coba turun Boleh. aksi gitu, terlibat ke masyarakat langsung gitu sih, Bu. Bisa dijadikan itu sebenarnya advokasi Mas. Teman-teman panitia itu juga tidak monoton. Ada sosialisasi kan bisa. Oh ya, ini tuh adalah kampanye bla 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 bla. Jadi sekiranya teman-teman itu ini ada panitia kan dulu kan memang ada pencabutan baliho, ada pencabutan ini aksi dan segala macam. Memang belum saat kampanye, tapi sudah kampanye. Betul. Itu akan menimbulkan gesekan-gesekan yang memang kerentanannya itu tajam. Bener nggak sih? Bener. Soalnya gini. Pendukungnya masih tukaran kuis ndodok konon nggak sedulur kan sedulur gini konon kan. Iya. Itu yang memang riskannya di situ. Siapa tahu sih kue habis jadi kuwu ki konon. Bener nggak? Bener sih Bu. Nah, itu. Kalau menurut saya sih untuk masyarakat ini jangan fanatik untuk di pencalonan ini nih Bu. Nah. Karena kebanyakan itu tuh Bu, ketika kuunya sudah duduk, sudah Betul. duduk nyaman, terus masyarakatnya itu masih Nah. huru-hara gitu Bu. Ya. Antar teman, Silakan antar kasih kritik dan saran untuk teman-teman. Saya kasih waktu dan ruang untuk teman-teman bersosialisasi untuk hal itu. ya untuk masyarakat desa Kerakeng khususnya, apalagi untuk kaum muda nih, kita saja juga bisa nih untuk ikut serta dalam panitia pilu gitu. Banyak potensi-potensi yang dari anak muda, tapi terkadang kita itu tidak mengetahui potensi itu seperti itu. Atau malah gerak ya. Malas gerak dan lain-lain. Jadi jangan stuck di satu titik, satu posisi gitu. Ayolah kita berbondong-bondong satu langkah dari teman kita seperti Oke. itu. Mas Zena, ada yang sama kan? sebelum kita tutup sesi ini silakan Ya disampaikan. mungkin kurang lebihnya sama seperti Mas. Oh tidak sama, beda dong. Ya kita sebagai generasi muda itu harus berperan aktif di masyarakat ya. Jangan ngeluh ngeluh ke orang tua, "Ma minta ini, Ma minta itu." Janganlah. Kita kasih gerak lah untuk kaum muda seperti saya, Mas Jenal. Jadi seperti itu. Apalagi di Pilu ya sekarang ya. Kami sebagai generasi muda Bu ya, di Pilu itu mungkin baru ya. Aduh, apa sih? Enggak apa-apa. Kalau kita kan halo. kopi obrolan kopi aja. Iya, kopi. Lanjut. Jadi untuk pemilu sekarang, untuk masyarakat sekarang kayak stop berbuat anarkis lah. Oke. Stop berbuat anarkis. Itu penting Stop, ya. Berbicara untuk memfitnah calon lain, stop. Betul. Nah, kita sebagai negara demokrasi, kita berdemokrasi secara Fair lah. fair lah. Oh. Jangan apa-apa fitnah, apa-apa keributan. Karena pilu ini gesekannya sangat kencang Bu. Betul. Beda sama dengan Itu yang kita waspadai berat. Beda sama aja dengan pilkada atau pilpres, itu beda sekali. Lebih berat menurut ini kan katanya kita juga sudah antisipasi ketika calon nih wis ndodok sehingga sekarang yang sore masih tukaran. Iya. Nah, itu seperti halnya. Jadi pemilu kali ini harus damai lah. Harus saling merangkul lah. Merangkul. Oke, berarti kuncinya ini di sini, berikanlah ruang aman kepada siapapun karena memang tidak anak muda, tidak pekerja perempuan, tidak lelaki ataupun semua kalangan ya. Berikanlah ruang aman dan ruang nyaman di mana tempat publik itu bukan sebuah judgement ataupun sebagai bentuk anarkis teman-teman ketika menyuarakan hal-hal lain yang memang menjadi sebuah masukan ya Mas ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya kalau bisa kritik dan saran di sebuah pemerintahan desa itu kita bangun. Benar. Karena apa? Karena itu akan menjadikan besarnya sebuah desa untuk menjadi sebuah rumah bagi kita kan gitu. Oke, salam damai Bu, kita. pesan lagi Bu. Boleh, silakan. Nih, mana nih masyarakat Tangkeng? Gak suka gaya lo. Ini buat masyarakat Tangkeng ya. Jangan lupa tanggal 10 Desember tahun 2025 datang ke TPS dan jangan golput Bu.
Oke, siap. Tuh, itu dari panitia, pesan dari panitia muda kita, jangan golput di 10 Desember 2025. Karena ini juga buat kemajuan Desa? Oke, siap. Dan kita juga untuk panitia tidak menutup untuk apa namanya Kritik dan saran? kritik dan saran. Oke, Kita berarti- juga terbuka ketika ada apa-apa kita upload di media. Silakan kalian lihat dan ketika tidak sesuai silakan kalian omongkan baik-baik. Jika ada kritik dan saran, kita menghubungi siapa ini, Mas? Untuk kritik dan saran kita standby di sini Silakan di datang ke Di sini di mana? di sekretariat, Bu. Di ruang sekretariat di desa. Desa Oke. Rakyat. Jadi itu teman-teman muda, terima kasih sekali atas waktunya. Siap, Semoga bermanfaat dan silakan kalian berkarya. Siap. Teman muda ini punya di desa itu ada Karang Taruna kan? Ada. Manfaatkan di sana sebagai apa namanya, sebagai sosialisasinya teman-teman, sebagai panitia ataupun kenetralan kalian semoga tetap dijaga ya. Terima kasih, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak muda. Mantap.